Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Tri. Kita akan masuk dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pagi ini di dalam anugerah-Mu dari tempat yang berjauhan, kami dapat dihimpunkan untuk melanjutkan pembelajaran. Kami berdoa Tuhan, kami semua yang melayani Tuhan, bagi generasi muda sebagai guru agama Kristen, mohon Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kami untuk mau terus diperlengkapi dan dibekali sehingga kami dapat mengajar dari kelimpahan. Dan kami juga berdoa agar anak-anak yang kami didik boleh mendapatkan pengajaran yang berlimpah setiap minggu dari jam-jam pembelajaran yang kami pakai untuk mengajar mereka di sekolah tatap muka ataupun masih dalam bentuk PJJ. Bapa di surga, saat ini kami akan masuk ke dalam pembahasan materi. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang mengajar kami, menerangi pikiran kami yang gelap, agar kami dapat berpikir dengan terang benderang. Mencelikkan mata rohani kami yang buta, agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Membuka telinga rohani kami yang tuli, agar kami dapat mendengar dengan jelas, dan juga melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman Tuhan, agar ketika benih firman Tuhan diteburkan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik ya Bapak Ibu, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tujuan utama manusia, dan hari ini kita akan belajar pedoman apakah yang diberikan Allah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana memuliakan serta memperkenankan Dia. Jawabnya, karena pertanyaannya pedoman apakah ya, maka jawabnya firman Allah yang termuat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu-satunya pedoman pembimbing kita dalam memuliakan serta memperkenankan Allah. Termuat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saya akan membacakan untuk kita. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Nah, jadi sangat jelas ya Bapak Ibu, pedoman satu-satunya menjadi pembimbing kita dalam memuliakan Allah. Minggu lalu dikatakan tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Nah, Allah tidak hanya memberikan tujuan hidup kita yaitu mempermuliakan Allah, tetapi Allah juga memberikan pedoman atau buku petunjuk agar kita dapat memuliakan Allah serta menikmati Allah dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini. Dan satu-satunya dikatakan pedoman itu adalah Alkitab. Nah, sekarang mari kita melihat betapa pentingnya Alkitab bagi orang Kristen. Ini kita pahami dulu sebagai seorang guru agama Kristen, kemudian kita akan bisa menjelaskannya dan mengatakan kepada anak-anak supaya anak-anak dari kecil menghargai Alkitab sebagaimana seharusnya Alkitab itu dihargai sebagai buku pembimbing, sebagai buku pedoman bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai umat Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berelasi kepada Allah, bagaimana kita harus berelasi dengan sesama. Minggu lalu kita sudah melihat dua kerangka berpikir ini, ya. Keberadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa adalah hidup berpusat pada Allah. Segala sesuatu yang dilakukannya, dia memikirkan Allah di dalamnya.
Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hal ini menjadi terbalik. Manusia tidak lagi berpusat pada Allah, tetapi berpusat pada diri. Apapun yang dilakukannya, yang dipikirkannya adalah dirinya sendiri. Nah, saya berharap kita terus belajar, Bapak Ibu, untuk bergumul, untuk menyadari dalam setiap aktivitas setiap hari, apakah kita memikirkan Tuhan dalam aktivitas kita, atau kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, kita sebagai guru agama Kristen sangat penting sekali ya antara mengajar kebenaran dan menghidupi kebenaran. Sehingga anak-anak dapat melihat teladan dari kita sebagai guru agama Kristen, dan mereka juga terdorong dengan keteladanan kita, dengan pengajaran kita, mempercayai Alkitab dan juga menghidupi kebenaran itu dalam keseharian mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin agak aneh kedengarannya ya, tetapi Yesus pernah berkata bahwa Allah telah menyembunyikan, dalam Lukas 10 ayat 21 ini dikatakan, Allah menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi menyatakan kepada orang kecil. Jadi hal ini dikatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa di antara orang yang paling pandai dan paling terdidik ada kekurangan hikmat sejati. Sementara ada orang-orang sederhana yang ternyata memiliki hikmat itu. Nah, penyebab keadaan ini adalah bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak mungkin mampu mengenal kebenaran yang sejati. Nah, jadi sekarang kita melihat bersama-sama ketika manusia berusaha keras ya untuk mengetahui dengan kekuatannya sendiri, yaitu dengan akal budinya yang terbatas tanpa bantuan Allah, maka manusia akan semakin banyak menjumpai hal-hal yang tidak diketahui. Contohnya, teropong bintang ya. Ketika manusia memiliki teleskop teropong bintang, maka mereka dapat melihat bintang. Dan dengan teropong bintang itu mereka akan menemukan lebih banyak lagi bintang. Nah, jadi semakin manusia belajar, semakin menjumpai hal-hal yang tidak diketahuinya. Nah, demikian Bapak Ibu, manusia sadar bahwa tidak mungkin mengetahui segala sesuatu, maka akhirnya manusia berkecil hati serta menyadari bahwa mereka tidak dapat benar-benar memahami segala sesuatu secara pasti. Sejak semula pengetahuan tersebut sampai kepada manusia melalui dua cara. Jadi Allah yang memberikan pengajaran itu kepada manusia, dan kita mengetahui di dalam agama Kristen ada dua cara ya Allah menyatakan dirinya kepada kita. Sekarang kita mau melihat kepada pengetahuan yang sejati. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui wahyu umum. Ya, melalui wahyu umum ini berarti melalui ciptaan. Mari kita membuka bersama-sama dalam Mazmur 19. Mazmur 19 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi ketika kita melihat alam, kita tahu ada Allah yang menciptakan. Kemudian Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, jadi melalui ciptaan kita tahu ada Allah, tetapi wahyu umum ini tidak membawa kita kepada keselamatan. Kita hanya tahu ada Allah melalui wahyu umum. Kemudian Allah memberikan wahyu khusus kepada umat Tuhan. Wahyu umum ini kepada semua orang, sedangkan wahyu khusus adalah kepada kita, kepada umat Tuhan. Nah, wahyu khusus ini adalah melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab, dan firman Allah yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus yang berinkarnasi. Dan melalui wahyu khusus ini kita tahu kita manusia berdosa, dan melalui wahyu khusus ini kita dapat mengenal Allah yang sejati, dan juga kita dapat mempelajari Allah ya, sifat-sifat Allah daripada Alkitab. Kita juga dapat dipimpin sampai kepada keselamatan. Jadi wahyu umum
kita hanya tahu ada Allah, sedangkan wahyu khusus kita diberikan kesempatan melalui wahyu khusus ini ya, dapat mengenal Allah yang sejati, dapat memiliki keselamatan yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu ya Alkitab satu-satunya cara kita untuk dapat mengenal Allah, tetapi di dalam dosa manusia sering sekali menginterpretasikan alam ini tanpa pertolongan atau tanpa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga ada banyak interpretasi yang salah. Bahkan manusia ya tidak lagi berorientasi kepada wahyu khusus untuk berrelasi dengan Allah, tetapi wahyu umum, sehingga manusia menciptakan Allahnya ya, Allahnya yang mereka sembah. Nah, pada hari ini kita belajar bersama-sama melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah. Dan dengan kita mengenal Allah berarti kita akan tahu bagaimana mempermuliakan Allah. Kan begitu ya? Kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak dapat memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, hari ini kita akan melihat Alkitab sebagai panduan hidup kita sebagai umat Tuhan dalam dunia ini. Ada pemikiran-pemikiran yang salah terhadap Alkitab juga. Arti dari termuat di dalam Alkitab, ya, di sini kita melihat ada pemikiran yang salah dari orang Kristen sendiri, Bapak Ibu. Alkitab itu dikatakan menganggap sebagian isi Alkitab sebagai firman Allah, dilambangkan dengan garis datar ini, sementara sebagian lainnya hanyalah tulisan manusia. Ini adalah aliran liberal. Mereka menganggap Alkitab itu sebagian firman Allah, sebagian tulisan manusia. Nah, jadi mereka ketika membaca Alkitab, kita lihat di sini, di buku ini ada garis, ada titik-titik. Jadi mereka menganggap bahwa Alkitab ini adalah sebagian firman Allah, sebagian tulisan manusia. Itu sebabnya teologi liberal, mereka tidak percaya seluruh Alkitab ini adalah firman Allah. Kenapa? Karena teologi liberal, mereka tidak percaya mujizat-mujizat yang dituliskan dalam Alkitab. Bahkan mereka tidak percaya mulai daripada penciptaan Adam dan Hawa. Jika mereka tidak percaya penciptaan Adam dan Hawa, maka konsekuensi logisnya mereka tidak percaya peristiwa kejatuhan. Mereka mengatakan Adam dan Hawa itu adalah fiksi. Maka kejatuhan pun menjadi cerita fiksi. Kalau tidak percaya penciptaan, kejatuhan, otomatis mereka tidak percaya redemption, penebusan. Mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Allah yang mati, yang dilahirkan ya. Dilahirkan dengan dikandung oleh Roh Kudus ya. Maria dinaungi oleh Roh Kudus, dikandung Maria, itu ada mujizat, bukan? Karena wanita yang masih single, yang masih virgin, mengandung, bagi mereka itu mustahil. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, ketika kita tidak percaya penciptaan, maka kita otomatis tidak percaya kejatuhan. Ketika kita tidak percaya penciptaan dan kejatuhan, maka kita pun tidak akan percaya terhadap redemption atau penebusan. Nah, ini sangat bahaya sekali kalau kita menganggap Alkitab itu sebahagian firman Allah, sebahagian lagi adalah tulisan manusia. Dan siapa yang dapat membedakan yang mana tulisan manusia, yang mana firman Allah? Mereka mengatakan manusialah yang dapat membedakannya. Nah, ini adalah teologi liberal yang tidak percaya mujizat. Misalnya mujizat apalagi di dalam perjanjian baru banyak sekali mujizat ya, dan mereka tidak percaya. Yesus berjalan di atas air, mereka tidak percaya. Laut Kolsum dibelah, mereka tidak percaya. Sungai Yordan dihentikan, mereka tidak percaya. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pun bisa jatuh ke aliran atau ke konsep ini. Dengan demikian, kita sebagai guru, kita pun bisa secara tidak langsung mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Maka mindset ini, pemikiran ini turun-temurun menjadi mindset orang Kristen. Nah, ini adalah pemikiran yang salah atau teologi yang salah. Yang kedua adalah
New Orthodox atau modernisme baru yang sering sekali disebut dengan Bartianisme. Mereka percaya bahwa Alkitab secara keseluruhan adalah perkataan manusia yang bisa salah. Bapak Ibu lihat gambar yang kedua ini. Jadi ketika mereka melihat Alkitab, seluruh Alkitab itu adalah tulisan manusia. Lalu mereka katakan, tetapi menurut mereka, ketika tulisan manusia itu dibaca, Allah memakainya sedemikian rupa, sehingga si pembaca dapat menerima dalam pikirannya. Bapak Ibu lihat, ketika dia membaca Alkitab ini, ada garis-garis dalam pikirannya. Garis-garis ini kan firman Tuhan ya. Mereka katakan, sehingga si pembaca dapat menerima dalam pikirannya firman Allah yang sejati. Nah, sering sekali kita mendengar ini, mereka menggunakan rema, begitu ya. Mereka mendapatkan rema daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita pun bisa jatuh kepada konsep ini. Kita percaya bahwa Alkitab itu, entah sadar atau tidak sadar, kita menganggap Alkitab sebahagian atau keseluruhan adalah tulisan manusia yang bisa salah, tetapi waktu kita membaca, Tuhan bisa memakai tulisan manusia itu menjadi firman Allah. Ini juga adalah pemikiran yang salah. Berikutnya adalah teologi reform. Teologi reform ini bukan teologi gereja reform. Reform ini adalah pemikiran daripada reformasi ya. Reform itu berarti reform, kembali kepada originalitas. Mereka mengatakan pandangan iman Kristen, Alkitab adalah pandangan iman Kristen yang historis. Dan mereka katakan Alkitab adalah firman Allah. Nah, inilah yang seharusnya pendapat yang benar Bapak Ibu. Seluruh perkataan, seluruh tulisan dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Saya berharap kita semua guru agama Kristen memiliki konsep yang ketiga ini ya, konsep reform. Alkitab adalah firman Allah. Seluruh tulisan dalam Alkitab adalah firman Allah. Memang Allah memakai manusia untuk menuliskannya, tetapi itu bukan tulisan manusia belaka. Karena kita percaya pada waktu Roh Kudus menginspirasikan firman Tuhan kepada kurang lebih 40 penulis Alkitab, mulai Musa sampai Rasul Yohanes, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membimbing para penulis itu menuliskan kata-kata. Bahkan untuk memilih kata yang tepat yang Tuhan kehendaki untuk mereka tuliskan, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi sekarang jelas Alkitab ini bukan tulisan manusia yang bisa salah, tetapi firman Allah. Karena Roh Kudus membimbing, Roh Kudus menginspirasikan kepada para penulis untuk menuliskan ya firman Tuhan ini. Jadi pandangan reform, seluruh tulisan dalam Alkitab adalah firman Allah, atau Alkitab adalah firman Allah. Saya berharap konsep ini juga kita teruskan kepada anak-anak, karena nanti kita akan melihat kalau Alkitab adalah firman Allah, kita tahu Allah adalah kebenaran, maka seluruh perkataan Allah adalah kebenaran. Kalau kita mengatakan Alkitab sebagian firman Allah, sebagian tulisan manusia, berarti di dalam Alkitab itu ada yang salah. Ya kan? Karena tulisan manusia bisa salah kan? Contohnya, buku yang kita tulis atau yang ditulis oleh para penulis. Buku itu bisa salah, maka bisa direvisi. Buku itu bisa menjadi gugur ya, bahkan temuan, rumus, semua kan bisa digugurkan ketika ada rumus-rumus baru, ketika ada temuan-temuan baru. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Alkitab tidak bisa direvisi ya, dalam hal ini Alkitab dalam bahasa aslinya tentunya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tahu ada revisi tahun 1972, revisi 1900, bahkan 2022 pun bisa. Kalau LAI menganggap perlu direvisi, maka bisa direvisi. Tetapi Alkitab dalam bahasa aslinya tidak pernah direvisi. Nah, ini dia. Nah, 3 karakteristik penting Alkitab. Kalau Alkitab adalah firman Allah, maka kita akan melihat 3 karakteristik ini. Yang pertama, Alkitab adalah infallible atau tidak mungkin salah. Segala sesuatu yang dinyatakan Alkitab adalah benar, kecuali kita menyomot, ya, kita mencomot satu ayat, lalu kita mengatakan Alkitab salah. Mari kita melihat contoh ya Bapak Ibu, contoh dari Mazmur 53.
Mazmur 53 ayat yang kedua. Mazmur 53 ayat yang kedua, di sana ada tertulis tidak ada Allah. Kalau kita hanya menyomot satu kalimat tidak ada Allah, maka Alkitab salah. Tetapi jelas ini adalah satu tindakan yang salah, menyomot ya. Kalau kita membaca secara keseluruhan, ayat 2 itu akan berbunyi demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Jadi betapa berbahayanya kalau kita mengambil satu ayat dari konteks. Kita hanya menafsirkan satu ayat saja dan lepas daripada ayat di atas, ayat di bawahnya. Lepas daripada satu perikop, lepas dari satu kitab. Kita dengan bebas dan dengan tidak bertanggung jawab menafsirkan satu ayat itu. Nah, jadi kita sebagai guru agama Kristen harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita supaya mereka juga belajar membaca Alkitab secara utuh. Tidak menyomot ya, tidak menyomot. Karena kalau dicopot, maka akan terjadi seperti Mazmur 53 ayat 2 ini. Tidak ada Allah. Padahal kalimat lengkapnya adalah orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, yang kedua adalah Alkitab itu jelas. Ya, Alkitab itu jelas. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga, di sana kita akan melihat bahwa Allah juga berbicara langsung kepada anak-anak dan anak-anak kecil dapat memahaminya. Mari kita melihat bersama-sama Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Tanpa ditafsirkan, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini anak kecil dapat memahaminya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu setuju ya? 3 ayat ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Anak-anak sudah mengerti apa maksudnya. Menghormati orang tua supaya mereka terberkati. Nah, jadi Alkitab itu jelas. Bahkan Allah sendiri melalui satu ayat ini ya, dari ayat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini ya, kita melihat Allah pun dapat berbicara kepada anak kecil dan anak kecil dapat langsung memahaminya. Yang ketiga adalah Alkitab itu cukup. Ya, tidak memerlukan sesuatu yang lain di luar Alkitab untuk dapat mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Jadi ada istilah ya, kalau Bapak Ibu belajar teologi ya, kita semua kan belajar teologi ya, guru agama Kristen, dikatakan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Jadi kita tidak membutuhkan ya mimpi-mimpi untuk menafsirkan Alkitab. Tentu saja. Kenapa kita perlu belajar teologi selama 5 tahun atau 4 tahun untuk S1? Ya karena kita tahu Alkitab ini penulisnya dan penerimanya memiliki jarak yang jauh ya, secara waktu dengan kita. Perbedaan budaya, maka memang kita perlu belajar penulisnya, penerimanya, budayanya, supaya kita tidak salah menafsirkan firman itu dan tidak salah menarik, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dikatakan Alkitab itu cukup dan kita sendiri bisa melihat catatan-catatan ya, satu ayat di perjanjian baru bisa jadi adalah kutipan daripada perjanjian lama misalnya. Bahkan dari perjanjian baru, sesama dengan perjanjian baru bisa juga saling menjelaskan satu dengan lain. Jadi Alkitab itu cukup pada dirinya sendiri. Mari kita melihat bersama-sama dalam Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang yang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan
dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam Alkitab ini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah ya Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, bahwa Alkitab ini cukup dan Allah sudah berhenti ya memberikan firman-Nya kepada para penulis. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru total 66 kitab. Tidak boleh ditambah dan dikurang dikatakan ya. Tidak boleh ditambah dan dikurang. Siapa yang menambah atau mengurang, langsung dikatakan namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Jadi mari kita mencukupkan diri dengan Alkitab kita ini, dan juga melalui Alkitab ini tadi sudah dikatakan Allah menyatakan dirinya. Kalau kita mau belajar mengenal Allah, supaya kita dapat hidup mempermuliakan Dia dan menikmati Dia, tidak ada cara lain, kita harus membaca Alkitab. Kita sebagai guru agama Kristen memiliki tentu buku pedoman ya, buku pedoman agama Kristen. Tetapi buku pedoman itu adalah bukunya manusia, bukan? Yang menjadi sumber utama pengajaran kita sebagai guru agama Kristen adalah Alkitab. Maka kita perlu tekun, rajin, tidak malas mempelajari Alkitab. Buku pelajaran, buku diktat ya, modul atau kurikulum yang kita pakai, itu semua adalah tulisan manusia yang juga bisa direvisi. Tentu saja ya, kita perlu ada buku-buku panduan untuk menolong kita mengajar, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai guru agama Kristen, utamanya yang menjadi sumber ajar kita adalah Alkitab. Jangan sampai kita tidak pernah membaca Alkitab, jangan sampai kita tidak pernah mempelajari Alkitab, kita mencukupkan diri dengan modul, kita mencukupkan diri dengan buku kurikulum, satu buku saja. Itu sangat bahaya sekali. Jika seorang guru agama Kristen hanya mengandalkan satu buku untuk mengajar, maka anak-anak yang kita ajarlah yang menjadi miskin, karena mereka tidak mendapat pengajaran yang berlimpah dari gurunya. Saya secara pribadi sebagai seorang guru agama Kristen ya, kita kan ada KIKD ya, KIKD itu adalah kurikulum kita dari dinas, bukan? Dari dinas pendidikan. KIKD itu kita harus membuat sampai kepada standar maksimal. Saya sendiri tidak membeli buku ya, apakah dari BPK, Gunung Mulia atau dari mana gitu ya. Saya hanya melihat, mengacu kepada KIKD, lalu saya kembangkan sendiri dan saya mengajar dari kelimpahan. Ada banyak buku referensi yang menjadi sumber ajar yang saya berikan kepada anak-anak. Jadi saya tidak mencukupkan diri dengan satu buku. Mulai saya mengajar menjadi seorang guru agama Kristen, saya tidak pernah memakai buku panduan ya, buku agama misalnya suruh siswa dan seterusnya, tidak. Karena saya tahu yang namanya kurikulum adalah KIKD. Kalau dulu SKKD ya, standar kompetensi dasar gitu ya. Kalau sekarang kan kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, kalau kita mengerti kurikulum itu sebenarnya itu bukan buku. Buku itu adalah tulisan penerbit. Mereka menafsirkan KIKD itu jadilah menjadi satu buku. Nah, saya berharap Bapak Ibu supaya anak-anak muda ya, orang-orang Kristen yang masih muda ini mendapatkan kelimpahan. Ini kuncinya ada pada guru. Minggu lalu saya mengatakan kunci pendidikan atau ujung tombak pendidikan ada pada guru. Maka guru harus menjadi guru pembelajar supaya kita dapat terus kelimpahan, dan kelimpahan ini kita terus salurkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang memiliki fondasi iman Kristen yang kuat. Mereka memiliki pengetahuan iman Kristen yang benar. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan moral saja. Karena kalau pelajaran moral, tidak usah pelajaran agama. PKN moral. Ya kan? Kurikulum 2013 adalah kurikulum berkarakter. Moral, menekankan moral, karakter. Nah, maka ketika kita mengajar pelajaran agama Kristen, harus ada keunikan di dalamnya. Yaitu keunikan berdasarkan yang senantiasa mengacu kepada Alkitab. Saya berharap Bapak Ibu guru agama Kristen, rekan-rekan saya di sini, kita tidak mengajar moral di dalam pelajaran agama Kristen, tetapi kita mengajar iman Kristen, supaya berbeda antara PKN dengan pendidikan agama Kristen.
Nah, manusia memiliki di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, mari kita melihat bersama-sama. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi manusia memiliki Alkitab, ya kan? Dalam 2 Timotius 3, 15-17 ini dikatakan Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika kita mengajarkan iman Kristen kepada anak-anak kita, sudah otomatis moralitas mereka akan mengikuti. Jadi jangan kita mengajar moral, tapi ajarlah firman Tuhan, maka moralitasnya akan mengikuti. Saya berharap kita menjadi, Bapak Ibu bersama dengan saya, kita menjadi laskar Kristus ya, yang berjuang belajar dan juga berjuang mengajar iman Kristen yang sejati kepada anak-anak kita. Nah, kesimpulan daripada pertemuan pada hari ini, yang pertama adalah Allah adalah benar, Alkitab adalah perkataan Allah, karena itu Alkitab selalu benar. Yang kedua, Allah memilih berbicara kepada kita melalui Alkitab. Allah tidak memilih berbicara kepada kita melalui mimpi, melalui mujizat. Ya, Alkitab sudah lengkap, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau kita mau mendengar Tuhan berbicara kepada kita, bacalah Alkitab, dengarkanlah khotbah, baca darah renungan, karena dengan demikianlah cara Allah berbicara kepada kita. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita butuhkan mengenai Allah agar kita dapat memuliakan dan menikmatinya terdapat dalam halaman-halaman Alkitab. Saya berharap Bapak Ibu dan saya kita menjunjung tinggi Alkitab, firman Tuhan yang hidup dan yang sejati. Ketika kita mempelajari Alkitab ini menjadi subjek, kita menjadi objek. Ketika kita mempelajari buku-buku pelajaran umum ya PKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya, kita menjadi subjek, buku-buku itu menjadi objek. Tapi berbeda, ketika kita membaca Alkitab, Alkitab menjadi subjek, kita menjadi objek. Dan semakin kita banyak membaca Alkitab, semakin banyak Alkitab menemukan kesalahan kita, dan dengan demikian kita akan dikoreksi. Itu sebabnya dikatakan tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, mengkoreksi, mendidik. Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan yang sejati, firman Allah yang kekal, yang kalau kita membaca, mempelajarinya, maka Alkitab itu akan membaca kita, akan menemukan kesalahan-kesalahan kita, dan akan mengkoreksi kita, akan memimpin kita di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini menjadi panduan hidup kita satu-satunya sebagai guru agama Kristen. Sekaligus kita juga akan mengajak anak-anak kita menjadikan Alkitab menjadi panduan hidup mereka seumur hidup dari kecil. Sehingga kehidupan mereka menjadi hidup yang bersih, jujur, transparan, menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk materi hari ini. Kami boleh mengerti Alkitab satu-satunya pedoman, panduan hidup kami untuk dapat hidup mempermuliakan Allah. Bapa di surga, tolonglah kami untuk menerima bahwa Alkitab seluruhnya adalah firman Allah, bukan sebagian, bukan berisi. Dengan kami meyakini hal ini, kami pun dapat meyakinkan anak-anak, supaya anak-anak dapat menerima Alkitab ini seluruhnya adalah firman Allah. Kami berdoa agar kami juga sebagai guru-guru agama Kristen menjadikan Alkitab ini menjadi pedoman hidup kami, menjadi pembimbing hidup kami, sehingga kami juga dapat mendidik anak-anak kami menjadikan Alkitab ini menjadi
buku satu-satunya sebagai panduan hidup mereka, sebagai pedoman hidup mereka, hidup mempermuliakan Allah, hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mengaruniakan Alkitab, firman Tuhan yang hidup dan yang kekal kepada kami untuk menjadi buku pedoman, menjadi buku panduan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat dalam dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sertai dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Tri. Ya, saya sedikit ini Bu, minta penjelasan lagi berdasarkan kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa yang kedua tadi Bu, bahwa Allah hanya berbicara kepada manusia melalui Alkitab saja. Nah, fenomena yang ada saat ini kan ada hamba-hamba Tuhan gitu ya, apalagi di YouTube itu banyak, bahwa mereka berkata bahwa Allah berbicara kepada mereka. Entah waktu mereka berdoa, ataupun melalui mimpi, ataupun dikasih penglihatan begitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Tri. Barangkali ya, hanya mungkin ya hamba-hamba Tuhan itu, kalau memang mereka tidak salah dalam menafsirkannya, mungkin mereka salah menggunakan istilah saja, Allah berbicara. Terkadang maksud kita adalah Allah memberikan pengertian. Tapi kalau memang betul-betul maksud mereka adalah Allah berbicara kepada mereka, saya berpikir itu adalah satu hal yang salah, karena Allah berbicara kepada kita saat ini melalui Alkitab. Kalau Allah masih berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, berarti apa yang disampaikan Allah itu kepada mereka itu harus dituliskan. Karena itu firman Allah. Begitu. Jadi kita harus memiliki pengertian dulu. Allah memberikan Alkitab kepada kita menjadi panduan hidup kita, dan melaluinya kita memahami kebenaran, memahami seluruh ya rencana kekal Allah dari kekal sampai kekal. Dan kalau hamba-hamba Tuhan atau orang percaya mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, itu bisa jadi bahasa umum sih. Bukan berarti seperti Roh Kudus menginspirasikan, begitu Bu Tri. Tapi kalau mereka tetap mengatakan bukan itu maksud saya benar-benar Tuhan berbicara kepada saya. Nah, kalau Tuhan berbicara, ya saya pikir perkataan itu harus ditambahkan. Maka sekarang kita lihat kalau itu benar-benar maksud mereka Tuhan berbicara secara langsung ya, bukan memberi pengertian, maka kita kembali ke Wahyu 22 ayat 18-20 tadi. Siapa menambah atau mengurang, nama mereka akan diambil atau dihapus dari buku kehidupan. Makanya saya katakan mungkin penggunaan istilah saja. Tuhan memberi pengertian, begitu Bu Tri. Kalau untuk zaman sekarang, kira-kira Bu, apa Tuhan memang tidak memakai caranya memang berbicara gitu melalui mimpi seperti nabi-nabi zaman dulu? Ya, dulu Alkitab belum lengkap ya. Maka Tuhan berbicara ada yang secara langsung melalui nabi, berbicara melalui mimpi. Sekarang Alkitab sudah lengkap. Jadi Allah berbicara melalui Alkitab. Karena kalau kita tidak meyakini hal ini, maka kekristenan itu bisa menjadi liar begitu. Semua orang bisa mengklaim Tuhan berbicara. Maka yang mana yang benar? Dan Alkitab tidak lagi menjadi panduan hidup satu-satunya. Kita tidak bisa mengklaim itu kalau kita masih meyakini bahwa Tuhan masih berbicara. Dan sekali lagi, Tuhan berbicara pada zaman dahulu melalui para nabi, pada zaman akhir ini Tuhan berbicara melalui anaknya yang tunggal. Ya kan? Ketika Tuhan sudah datang ke dalam dunia, Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya yang tunggal. Setelah Yesus naik ke surga, Allah berbicara melalui firman kepada umatnya. Maka penting sekali kita membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita senang ya, menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi, tapi kita tidak mau sama sekali membaca Alkitab. Itu menjadi aneh kan?
Tuhan sudah memberikan perkataannya kepada kita, firman-Nya kepada kita, tapi kita tidak mau membaca. Dan kita suka mengklaim, Tuhan berbicara kepada saya. Atas dasar apa kita mengatakan Tuhan berbicara kepada saya? Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab misalnya. Tapi kalau kita membaca Alkitab, lalu kita mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, maka sekarang saya katakan, mungkin penggunaan kosakata saja, yang maksudnya adalah Tuhan memberi pengertian kepada saya. Begitu, Putri. Jadi sangat bahaya sekali sih kalau orang Kristen tidak membaca Alkitab tapi mengatakan Tuhan berbicara, begitu ya. Karena sekarang ini Tuhan berbicara melalui firman. Perjanjian lama dulu ya, Tuhan berbicara melalui para nabi, tetapi di perjanjian baru Tuhan berbicara melalui anaknya yang tunggal malah ya. Itu kan dikatakan dalam Ibrani ya, Tuhan berbicara melalui anaknya yang tunggal, yang berinkarnasi. Firman yang menjadi daging kan. Alkitab itu adalah firman yang tertulis, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Ya mungkin karena kurang pemahaman dan pengetahuan ya Bu, sehingga kita menjadi percaya-percaya saja. Apalagi kalau yang berbicara itu hamba-hamba Tuhan yang terkenal begitu. Jadi ya kita percaya saja seakan-akan mereka mempunyai kedekatan khusus dengan Tuhan. Berarti hal itu memang harus kita teliti lebih lanjut ya Bu ya, jangan hanya percaya begitu saja ya. Benar, itu sebabnya orang Kristen kan harus belajar ya. Kita tidak boleh mencukupkan diri mendengarkan khotbah dari pendeta. Semua orang Kristen harus belajar. Tidak boleh mencukupkan diri hanya mendengar khotbah dari mimbar. Begitu. Karena kalau kita hanya mencukupkan diri mendengar khotbah dari mimbar, sekali pendeta salah, kita menjadi salah. Tapi kalau kita sebagai Kristen juga menjadi Kristen yang belajar, kita juga bisa mengkritisi perkataan pendeta. Contohnya, pendeta mengatakan, saya bersama istri saya breakfast bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin nggak itu? Ya, kalau kita belajar kebenaran, itu tidak mungkin. Maka kita tidak akan bisa menerima kebenaran itu. Tapi kalau kita tidak belajar, ya kita akan mengeluh-elukan pendeta kita itu. Wah, pendeta saya breakfast bersama dengan Tuhan Yesus sarapan pagi. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hai hambaku yang baik, sekarang kamu turun kembali karena masih banyak tugas yang mulia di dalam dunia misalnya. Nah tapi banyak orang Kristen yang bodoh yang mengagungkan pendeta pembohong itu gitu loh. Jemaatnya banyak ya. Ada yang sangat banyak. Nah justru ya saya berharap ya, kita sebagai guru agama Kristen nih, Bapak Ibu, Saudara dan saya sebagai guru agama Kristen, kita sebenarnya menjadi ujung tombak ya, generasi muda gereja pada masa mendatang ada di tangan kita. Kalau kita mengajar dengan benar, maka fondasi gereja 20-30 tahun mendatang yang adalah anak-anak kita menjadi kuat. Tapi kalau kita mengajar apa adanya saja, maka ya gereja akan rubuh, dan ketika gereja rubuh, kita bersumbangsi di dalamnya. Ya kadang-kadang karena Bapak Ibu guru agama Kristen ya, saya mengkonseling 2 mahasiswa ITB, mereka sudah mahasiswa, lalu mereka konseling ya. Dalam konselingnya itu mereka menyesali pendetanya, menyesali guru agama Kristennya, karena mereka tidak mendapatkan konsep yang benar tentang Allah Tritunggal. Mereka sekolah di sekolah negeri, lalu di sekolah negeri mereka diolok-olok tentang Allah Tritunggal, dan mereka tidak tahu tentang Allah Tritunggal. Mereka bertanya kepada guru agamanya mengatakan, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal, kamu percaya saja. Dia tidak puas, maka dia sangat tidak suka dengan guru agama Kristennya. Lalu di gereja dia tanya lagi pendetanya, Pak tolong bantu saya, beri pengertian kepada saya tentang Allah Tritunggal, supaya saya bisa menjelaskan kepada teman-teman saya yang mengolok-olok saya tentang Allah Tritunggal. Allah beranak, tolong bantu saya jelaskan. Lalu si pendetanya mengatakan, kamu percaya saja, itu tidak dapat dijelaskan. Sampai dia masuk ITB, dia ikut persekutuan mahasiswa, baru dia mengerti Allah Tritunggal itu satu Allah dalam 3 pribadi, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya begitu ya. Lalu ketika konseling, dia membaca buku Allah Tritunggal pendeta Stephen Tong, baru dia mengatakan, Bu Happy, saya senang sekali, ternyata Allah Tritunggal itu ada. Nah dia ada salah satu di antara 2 mahasiswa ITB itu mengatakan, dulu saya berpikir Allah Tritunggal itu
adalah Yesus Kristus. Allah Bapa adalah Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Nah, jadi kacau sekali pengertiannya. Kenapa? Karena guru agama Kristen tidak mengajar dengan jelas, pendeta tidak mengajar dengan jelas. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan guru agama Kristen, mari kita belajar dengan tekun supaya kita bisa mengajar dari kelimpahan, dan kalau ada anak-anak murid kita bertanya, kita juga bisa menjawab dengan jelas. Demikian. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya dengan Bu Happy berkaitan dengan materi, dipersilakan. Ibu Yuda, silakan Bu. Saya mau Silakan Bu Yuda. Masih mute, Bu. Bu Yuda masih mute. ya. Ya, saya mau bertanya, Bu. Bagaimana caranya kita memotivasi anak-anak agar bisa membaca Alkitab? Karena kita tahu saat ini banyak sekali yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi anak-anak itu tidak begitu menyukai Alkitab. Terutama kan kita tahu bahwa kadang baca komik, mungkin komik seperti misalnya Doraemon atau masalah komik lah misalnya pada umumnya itu bisa lebih ke sana atau main game lah seperti itu, Bu. Saya ingin penjelasan dari Bu Happy bagaimana supaya anak-anak yang pendidikan agama Kristen ini dapat menyukai seperti itu untuk membaca Alkitab, karena saya rasa di sekolah saya saja itu sangat jarang, Bu, atau mereka bahkan bisa tidak ada waktu seperti itu untuk membaca Alkitab. Itu saja, Bu, pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Yuda. Ya, baik. Sekarang ini saya mengajar anak kelas 4 dan kelas 6. Kami di Jakarta, mereka lebih leluasa lagi dengan akses main game, ya TikTok, lalu berbagai media sosial. Kalau dikatakan strategi, tidak ada strategi. Tetapi saya mendasarkan pengajaran iman Kristennya setiap pendidikan, setiap pertemuan. Kemarin saya mengajar kelas 6 ya, hari Kamis. Saya membangun pengertian mereka bahwa hidup kita ini satu kali, kita ini ada ciptaan Tuhan, dan kita diciptakan untuk Tuhan. Main game itu adalah tidak salah ya, Bapak Ibu jangan mengatakan kepada anak-anak main game salah, tidak. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah game itu bisa mereka mainkan, tetapi mereka yang mengontrol, bukan game yang mengontrol mereka. Kita harus melihat, pertama memang membangun fondasi. Ya, ordo dalam penciptaan, Allah, manusia, alam. Game itu adalah bagian daripada alam. Jadi manusia berarti lebih tinggi daripada game. Ketika anak-anak mulai main game, maka kita harus mengatakan kepada mereka, mereka harus mengontrol game itu. Mereka bisa main game, entah 15 menit, 30 menit, tapi tidak main game, dan main game itu membuat mereka lupa akan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, jadi memang harus membangun paradigma berpikir dulu, Bu Yuda. Kita tidak ada maksudnya kunci, metode dan seterusnya. Lalu saya juga memberikan pengertian kepada anak. Sebagai orang Kristen kita akan masuk kepada ujian pencobaan. Nah, ketika kita diperhadapkan ujian dan pencobaan, apa yang menjadi kekuatan kita menghadapinya? Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan supaya kita bisa kuat, begitu ya. Lalu kalau Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, kalau kita tidak pernah menghafal firman Tuhan, apa yang akan diingatkan oleh Roh Kudus? Nah, jadi logika itu dibangun begitu. Logika dibangun. Setiap pertemuan saya, Bu Yuda, setiap pertemuan saya ada ayat hafalan, Bu Yuda. Ya, dari ayat hafalan ini sekarang kan ada nilai keterampilan kan? Saya mengambil nilai keterampilan harian mereka itu dari ayat hafalan, Bu Yuda.
Jadi misalnya pertemuan hari Kamis minggu depan, materi kan sudah di tangan mereka ya. Sudah, setiap pertemuan itu ada ayat hafalan. 2-3 menit pertama, mereka akan menulis di secari kertas ayat hafalan pertemuan hari itu. Dan saya kumpulkan itu, saya akan ambil menjadi nilai keterampilan mereka. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, begitu kan? Karena kan kita harus mengambil nilai keterampilan kan? Begitu. Nah, berikutnya ketika membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, saya juga memberikan kesempatan kepada mereka berinteraksi dengan Alkitab. Saya mengajarkan satu perikop, saya jelaskan dan seterusnya. Pada waktu ujian nanti, saya akan mengatakan, temukan dan tuliskan dalam bahasamu sendiri. Perikop, misalnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 misalnya. Jadi saya mengkondisikan mereka berinteraksi dengan Alkitab. Saya tidak hanya mengajarkan seperti tadi ya, satu buku. Saya memang ada modul ya. Ini adalah modul yang saya buat untuk ini kelas 6 nih. Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi saya membuat sendiri modul saya. Modul agama ya. Jadi saya tidak hanya pakai modul ini, di dalam modul ini ada ayat-ayat firman Tuhan, saya membuat mereka berinteraksi dengan Alkitab begitu. Sehingga mereka terbiasa. Yang kedua, kami memang sekolah Kristen Bu Yuda. Kami di Jakarta itu sekolah Kristen Calvin ya. Untuk kelas 1 sampai kelas 6, kami ada renungan. Namanya Pelitaku. Mungkin Bu Yuda dapat juga ya dari grup itu. Jadi dari majalah kita, majalah rohani anak-anak, di situ ada renungan setiap bulan. Sekolah Kristen Calvin wajib setiap anak itu membaca renungan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di renungan itu. Pengumpulan daripada renungan kami kumpulkan juga menjadi bagian ya, salah satu daripada penilaian sikap spiritual. Kan di dalam sekarang rapot kita kan ada 4 penilaian ya, sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan, betul ya? Jadi pengumpulan renungan ini kami masukkan ke dalam sikap spiritual. Begitu. Nah, jadi kita kondisikan saja Bu Yuda, kita kondisikan mereka berinteraksi dengan Alkitab, dan saya percaya Alkitab itu firman Tuhan yang hidup dan yang kekal, berbicara ya, memiliki kuasa berbicara kepada manusia. Begitu Bu Yuda. Masih mute Bu Yuda, masih mute. Ya, terima kasih Bu Happy untuk penjelasannya. Baik Bu, baik. Mungkin yang terakhir dari saya sebelum kita tutup, dalam penjelasan Ibu tadi kan kita guru jangan hanya mengajarkan tentang moral kepada anak, tetapi iman atau firman Tuhan. Guru sekolah di SD anak saya kan kelas 2, itu selalu menanamkan tentang moral, kebaikan seperti itu. Nah, sebenarnya prinsipnya bagaimana Bu? Pelajaran PAK ini seharusnya apa yang diajarkan begitu? Secara konkret gitu kan, tadi kan hanya firman Tuhan yang Ibu sebutkan. Bisa yang konkretnya itu apa begitu? Ya, baik Bu Tri. Baik di pelajaran sekolah, pelajaran PAK maupun pendidikan sekolah minggu ya, guru agama Kristen, guru sekolah minggu hendaknya tidak mengajar tarik-tarik ke moral begitu. Nah, Alkitab ini adalah kisahnya Allah. Kalau kita belajar mulai dari Adam, itu Adam pertama adalah Adam yang jatuh ke dalam dosa. Nanti tarikannya kepada Adam kedua, Kristus. Ketika kita belajar tentang Nuh juga misalnya, air bah, itu adalah penghukuman Allah atas dosa. Maka Allah berkasih karunia kepada 8 orang dan menghukum semua orang akibat dosa gitu ya. Peristiwa air bah pun itu tarikan kepada Kristus. Kalau pada waktu air bah misalnya, hukuman itu kepada semua orang, nanti ribuan tahun kemudian hukuman akibat dosa itu ditanggung oleh Kristus. Jadi memang pertama kita memang harus belajar supaya kita bisa menarik
setiap pembelajaran kita itu pertama kepada Kristus, bukan kepada moral. Begitu. Nah, sering sekali kalau kita kurang belajar, kita akan selalu menarik kepada moral. Cerita Adam dan Hawa ke moral, cerita Kain dan Habel ke moral, cerita Nuh ke moral, Abraham ke moral. Nah, contoh konkret nih, ketika kita menceritakan tadi Nuh kan, bagaimana kita mengkaitkan antara peristiwa Nuh dengan Kristus? Peristiwa Menara Babel kepada Kristus, peristiwa Abraham, pemanggilan Abraham misalnya. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dipanggil masuk ke tanah perjanjian. Ketika kita menjelaskan tentang Abraham misalnya, Abraham dia meninggalkan negerinya. Dia berjalan dengan iman dan seterusnya begitu ya. Tapi kemudian kita bisa tarik kepada Kristus. Kalau Abraham meninggalkan negerinya, lalu dia mendapatkan janji bahwa dia akan menjadi berkat bagi segala bangsa gitu ya, keturunannya, kita akan tarik. Ribuan tahun kemudian setelah Abraham, ada seorang yang meninggalkan tahta kemuliaannya. Menjadi miskin. Kalau Abraham dari sedikit menjadi banyak, ya enggak? Dari tidak punya anak menjadi punya anak. Dari Ur Kasdim, yang tanahnya katakanlah Ur Kasdim itu kaya di Ur Kasdim, tapi kemudian dijanjikan tanah perjanjian loh. Suatu negeri. Berarti dari sedikit menjadi banyak kan? Tetapi Yesus Kristus dari mulia menjadi hina. Dari kaya menjadi miskin. Dari surga datang ke dalam dunia. Nah coba. Dari mana kita bisa mengkaitkan antara pemanggilan Abraham dengan Kristus? Belajar. Nah itu sebabnya kita harus memiliki komitmen nih. Mau belajar supaya kita bisa pertama, setiap kebenaran itu kaitkan dulu ya kepada Kristus. Memang tidak semua cerita bisa dikaitkan dengan Kristus, tetapi seperti saya katakan, seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu adalah kisah Allah. Dan kisah Allah bicara tentang sejarah keselamatan. Itu bukan bicara tentang moral. Begitu Putri. Jadi kalau tadi Putri katakan persisnya seperti apa? Ya tidak bisa persisnya karena setiap cerita akan beda tarikannya ya kan. Ceritakan apa lalu tarikan kepada Kristus. Ya memang tidak semua harus tarik kepada Kristus, tetapi kita harus melihat Alkitab adalah pertama ya konsepnya dulu. Alkitab adalah kisahnya Allah. Bukan kisah umat manusia. Itu kisahnya Allah. Kisah apa? Kisah keselamatan. Mulai dari kitab Kejadian, penciptaan Allah Tritunggal kan? Lalu manusia jatuh ke dalam dosa, mulai manusia jatuh ke dalam dosa, langsung masuk janji keselamatan, Kejadian 3:15. Mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sampai ke perjanjian baru, itu sudah bicara tentang kristologi, tentang Kristus. Ya kan, keturunan perempuan itu kan Kristus kan? Begitu Putri. Jadi memang nggak bisa dijawab dengan harus seperti ini begitu. Jadi pada intinya seorang guru harus belajar dan itu proses, dan kita semua di sini guru, kita juga sudah tahu ya belajar seumur hidup begitu. Jadi seorang guru tidak boleh puas dengan saya sudah menjadi guru, saya tidak perlu lagi belajar. Enggak. Guru pun harus menjadi pembelajar sepanjang hayat supaya kita menjadi contoh teladan bagi anak murid kita. Jadi yang memang kita harus ceritakan itu tentang Allahnya, Bu ya. Benar. Iya. Kalau misalnya contoh penciptaan tuh kan seringnya kalau anak saya tuh urutan penciptaan itu disuruh bu gurunya menghafal begitu. Nah, tapi ternyata kalau memang kita harus menarik ke arah tentang Allah, berarti kan kekuasaan Allah gitu, hanya melakukan penciptaan itu dilakukan dengan berfirman begitu ya. Oh ya. Ya, dari penciptaan juga kita bisa bahwa Allah itu adalah Allah yang menyusun dari chaos menjadi tertata, kan begitu ya. Jadi Allah itu adalah Allah yang menertibkan kekacauan. Maka kita bisa tarik, kalau Allah menertibkan kekacauan, maka kita juga dipanggil untuk menertibkan kekacauan. Ya kan? Alam belum berbentuk, masih kosong, lalu Allah menatap 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Nah, jadi memang dasarnya kembali lagi Ibu Tri belajar gitu, dan belajar itu tidak instan.